Bersama kedua dayang pribadi Azasha, Remy dan Yami, Takaya tiba di puing reruntuhan bekas Istana Mumuru. Menggunakan mahkota Vert, penjaga Istana Mumuru, untuk mencari petunjuk berikutnya tapi membutuhkan benda yang bisa dirasuki arwah. Faeria memberikan bonekanya supaya bisa menjadi cenayang, dan tersipu karena ketahuan masih bermain dengan boneka. Vert berhasil merasuki boneka tetapi Faeria menyesal boneka lucunya punya suara berat bapak-bapak. Setelah bercerita, Michael menanyakan keberadaan kamar tersembunyi yang tidak sengaja dimasuki Vert pada saat dia tersasar. Vert menyatakan kamar itu adalah ruangan tertua istana yang keberadaannya jauh sebelum kelahiran Mumuru. Besar kemungkinan ada catatan tentang pembuatan tombak pusaka tertinggal di sana, dan segera mengajak semua untuk menuju ruangan. Takaya teringat ruangan tersebut adalah tempat di mana dia dan Slime menghabiskan waktu bersama. Mereka bertemu dengan Dayang yang sedang membersihkan ruangan dan gembira ada tamu berkunjung. Tidak mau memberikan jalan karena Mary mengabdi kepada yang lain, membuat Letty naik pitam yang segera ditenangkan oleh Takaya. Mary bereaksi beda setelah mendengar nama Takaya disebutkan. Mary membuka kunci pintu ruangan karena diperintahkan untuk membantu manusia bernama Takaya Nagami sepenuhnya. Dengan mengucapkan selamat datang di pustaka arsip neraka membuat Takaya berpikiran apakah Slime tuan dari Mary. Atas perintah, Mary membebaskan Takaya untuk memanfaatkan semua koleksi berharga sejarah neraka milik tuannya. Takaya pun menanyakan catatan sejarah bangsa Succubus, secara khusus tentang sejarah senjata Trident Kegelapan. Mary menyatakan bahwa martil dan buku petunjuk dalam pembuatan tombak pusaka juga berada di ruangan. Sambil lalu bertanya, kenapa majikan Mary membiarkan Takaya untuk menggunakan semua koleksi pribadinya. Mary menjawab bahwa tuannya ingin bersikap adil bagi semuanya. Takaya ingin kembali berbincang dengan Slime, tetapi tujuan utamanya dia sekarang adalah menyelamatkan Mumuru. Akhirnya menemukan catatan pembuatan tombak yang tertulis secara terperinci tetapi mencemaskan semua yang membacanya. Biarpun demi Mumuru, Letty tetap mencemaskan keselamatan Takaya karena bahan baku utama adalah nafas dari naga abadi. Remy menjelaskan, naga adalah musuh utama bangsa iblis karena Takaya berkeras untuk mendapatkan, tidak mempedulikan keselamatannya sendiri. Naga adalah senjata pemusnah massal dengan menghancurkan kota demi kota serta memangsa warga. Tiba-tiba terdengar raungan menggetarkan bumi. Entah sedang sial atau mujur, Takaya akan segera beraksi. Melihat naga terbang rendah, Faeria memberikan jimat dari sang guru yang bisa menjauhkan Takaya dari negara iblis. Karena bagaimanapun juga, si Red lebih mementingkan keselamatan Takaya. Letty, Remy dan Yami akan melancarkan serangan dari atas sedangkan Takaya dan Faeria menyerang dari bawah. Hanya pada saat berhembus dapat mengambil nafas naga, tetapi sangat berbahaya bila terlalu lama dalam proses pemanenan. Datang seekor nyamuk, menggigit Takaya, dan Takaya tiba-tiba merasa lemas serta kehilangan semua kekuatannya. Ancaman sesungguhnya datang dari nyamuk yang menyertai naga, karena bangsa iblis tidak punya kekebalan terhadap gigitan. Takaya bertanya apabila ancaman nyamuk bisa dimusnahkan terlebih dahulu. Bangsa iblis tidak punya cara menangkal nyamuk selama ribuan tahun. Letty semakin bangga ketika Takaya bilang bahwa dia punya penangkalnya. Takaya akan membuat semprotan anti nyamuk dengan bahan yang dia bawa dari dunia manusia. Memanfaatkan sihir angin Faeria untuk penyebaran maksimum sedangkan Michael sebagai umpan pengalih perhatian sewaktu pembuatan pestisida. Letty bilang kenapa dia rela mengabdikan dirinya kepada Takaya sembari mengoleskan anti nyamuk kepada Remy dan Yami. Letty, Remy dan Yami pun segera melancarkan serangan babak baru. Serangan gabungan dari para Dayang dan Faeria berhasil merepotkan naga abadi. Letty dan Takaya akhirnya bersama menjalankan aksi pengambilan nafas naga. Pekerjaan yang sukses pun segera disambut sukacita.